dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore untuk kita semua. Hari ini kita memasuki minggu Paskah ketiga. Kita semua diajak untuk selalu berada bersama dengan Tuhan Yesus, menyadari kehadirannya dalam seluruh siara dan perjalanan hidup kita. Catatan yang kita peroleh melalui kisah hidup dua orang murid dalam perjalanan dari kota Yerusalem menuju Emmaus, tidak menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan Yesus dalam kehidupannya. Ketidaksadaran ini menimbulkan kegalauan, menimbulkan kegelisahan dan kecemasan atas peristiwa yang dialami oleh Yesus ketika mereka melihat dengan kasat mata peristiwa penderitaan dan disalibkan guru sang juru selamat mereka. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berada bersama Yesus menghilangkan rasa cemas, rasa gelisah, dan rasa takut. Mari kita menyadari semua peristiwa dan pengalaman hidup kita, mempersembahkannya di hadirat Tuhan, dan mengawali jumpa rohani kita dalam perayaan kudus ini, dan memohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita, bahwa terkadang dalam siara hidup kita kurang menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya mengaku kepada para malaikat dan para roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Tuhan Bapa Maha Kuasa, Pencipta surga dan dunia. Kami menyembah Sang Kristus
kami di surga berkat kebangkitan putramu. Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kebekaan untuk selalu menyadari kehadiranmu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabdamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Tak mungkin Yesus tetap ada dalam kuasa maut. Pada hari Pentakosta, Petrus bersama ke-11 rasul lain tampil ke muka dan berkata, "Hai orang-orang Yahudi dan sekalian penghuni Yerusalem, dengarkan dan camkanlah perkataanku ini. Yesus dari Nazaret diutus oleh Allah dan membuktikannya dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang-orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa-bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengatakan sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus ini adalah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkau memberi
Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dari pialaku. Engkau sendirilah yang menegakkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentera. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Kamu telah ditebus dengan darah Kristus, anak domba yang tidak bernoda. Saudara-saudara, kamu menyapa Allah dengan sebutan Bapa, dan kamu tahu bahwa Allah tidak memandang bulu, tetapi menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekat mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bahkan Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat Allah yang saya kasih dalam Tuhan. Bacaan-bacaan atau firman Tuhan yang baru saja kita dengar bertepatan dengan hari Minggu Paskah ketiga menggambarkan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus ketika masih berada bersama para murid, ketika masih berjalan bersama para murid, terbukti dengan sangat nyata bahwa Yesus mestinya memulai karya di tengah kehidupan publik dalam usia yang telah ditentukan oleh Allah dan menderita serta bangkit dari alam maut, juga tetap berada dalam rangka perencanaan Allah atas dirinya sebagai utusan Allah. Bahwa peristiwa kebangkitan yang dialami oleh para murid ketika menyaksikan kubur kosong atau mereka tidak lagi menemukan mayat Yesus dalam kubur tempat ia dibaringkan, menunjukkan dengan sangat jelas dan pasti bahwa Yesus tidak ingin berlama-lama terbaring dalam kubur buatan tangan manusia. Dengan demikian, dia memberikan pengajaran yang luar biasa bahwa sesungguhnya kenikmatan Allah dapat kita peroleh kalau kita tekun dan setia menjalani perintahnya, termasuk menderita bersama dengan Dia dalam segala situasi dan kondisi, asalkan bahwa penderitaan kita itu memiliki orientasi ke depan untuk mengalami sesuatu serta kenikmatan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita umat beriman. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, rekan-rekan atau teman-teman sahabat-sahabat orang-orang muda Katolik yang terkasih, bacaan Injil pada hari Minggu ini menggambarkan bagaimana Yesus itu selalu merasa dekat dan memiliki kerinduan untuk berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang mengalami kegelisahan dan rasa takut atas peristiwa dan pengalaman hidupnya. Perjalanan kedua murid dari Yerusalem ke kota Emmaus menunjukkan kepada dunia dan memberikan pelajaran baru bahwa ketika kita berpikir sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan kita tanpa melibatkan Allah dalam peristiwa itu, Allah seakan-akan menutup mata kita dan kita tidak mengenali Dia, apalagi membaca apa yang dimasukkan oleh Allah di balik peristiwa yang kita alami. Para murid Yesus ketika sedang berjalan menuju Emmaus dalam kegalauan dan kecemasan, kerasa takut yang luar biasa, sementara berdiskusi tentang peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah itu, lalu tiba-tiba muncul Yesus bertanya, "Apa yang kamu percakapkan?" Lalu mereka tampak muram, gelisah, lalu mengatakan hal ini, "Apakah engkau satu-satunya orang asing yang ada di tempat ini yang tidak mengetahui peristiwa yang akhir ini terjadi di sini, di tempat ini?" Hal ini menunjukkan bahwa mata mereka dan hati mereka masih tertutup rapat karena mereka tidak memiliki keyakinan yang cukup kuat untuk memahami segala peristiwa dan membaca tanda-tanda alam apa yang Tuhan maksudkan dengan peristiwa yang dialami oleh kita atau oleh kita semua dan juga oleh Yesus itu dalam kehidupannya. Bapak dan Mama, saudara-saudari, tetapi pada akhirnya Yesus berhenti sejenak bersama dengan mereka, dan dalam peristiwa perjamuan Yesus membuka mata mereka ketika Dia mengangkat roti dan meminta berkat dari Tuhan. Bapak dan Mama, saudara-saudari, ya, peristiwa inilah yang membuat kita
memiliki harapan sampai dengan saat ini sebagai siapapun, entah sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai orang-orang muda Katolik, kita tetap memiliki pengharapan bahwa ketika kita berada sendirian, kita tidak merasa kesepian karena Allah melalui putranya senantiasa hadir berjalan bersama-sama dalam pesiaran hidup kita, meskipun terkadang kita tidak mengenal Dia dengan kasat mata kita sendiri. Bapak dan Mama, saudara-saudari, mari kita menyadari kelemahan manusiawi kita, bahwa kita juga kurang mengenali Tuhan melalui tanda-tanda alam, melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami atau yang dialami oleh sesama kita dalam kehidupan ini. Kita dituntut untuk selalu memandang Tuhan dalam berbagai macam bentuk dan peristiwa hidup yang kita alami, karena di balik semua peristiwa, Allah sesungguhnya sedang menyampaikan segala sesuatu hal ikhwal tentang kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Semoga Tuhan senantiasa hadir dalam seluruh hidup dan karya kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak dan Mama, saudara-saudari, hari ini kita berdoa mohon penyertaan Tuhan bagi saudara-saudari, sahabat-sahabat kita, orang-orang muda Katolik, untuk boleh melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan LIVIN di tempat ini dengan penuh rasa syukur, gembira, dan mengisi hari-hari hidup mereka dengan amal kasih dan perbuatan yang baik, agar Tuhan menjadi satu-satunya yang dituju dan Allah dipermuliakan dalam seluruh hidup dan karya orang-orang muda Katolik. Mohon peristirahatan kekal juga bagi anak Gregorius Dalgis Bala Henakin yang dipanggil Tuhan 5 bulan yang lalu. Semoga Tuhan yang Maha Rahim memberikan dia kesempatan menikmati sukacita dalam kawan hidup bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua. Kita semua diajak berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perahu Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di surga kita panjatkan doa-doa dengan hati yang ikhlas. Ini. Bagi semua kaum beriman, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Kami mohon bagi para pemimpin bangsa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon bagi umat yang telah meninggal dunia.
Persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Kami mohon. Bagi kita sendiri, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan penyertaan-Nya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, itulah doa-doa permohonan juga kami satukan dengan seluruh intensi pengharapan segenap umat-Mu. Dalam perayaan kudus ini kami yakin Engkau mengetahui segala-galanya dan mengabulkan doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan kami. Roti dan anggur karya tangan kami, lambang penyerahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah persembahan kami yang tak berarti, karena syukur dan penyerahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah segala tingkatan di hati hidup kami. Kami serahkan kepadamu Bapa, suka dan duka dalam hidup kami. Kami serahkan kepadamu Bapa. Terimalah ya Bapa, persembahan kami yang tak berarti, karena syukur dan penyerahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari, sebuah persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk selalu menikmati kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada saat ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dan
Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamu Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah segenap umat-Mu yang hadir dalam perayaan kudus ini, juga orang-orang muda kami yang sedang melakukan menjalani living di tempat ini. Berikanlah mereka kesehatan yang baik, sukacita dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan di sini di tempat ini. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam bersekutu dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita satukan seluruh doa dan harapan kita dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami, ya Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita mengucapkan salam damai di antara kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sekalian. Suatu siara teramat jauh, terdapat di jangkau kodratku. Ku persembahkan jiwa ragaku padamu, karena di Kau sumber hidup abadi. Berbagai tantangan mengharap aku, ku benang dan ku panggil namamu. Ku persembahkan jiwa ragaku padamu, karena di Kau sumber hidup abadi. Oh Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Terkadang langkahku tersandung jatuh, Kamu menjagakan diriku. Ku persembahkan jiwa ragaku padamu, karena di Kau sumber hidup abadi. Oh Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Suatu siara teramat jauh, tak dapat dijangkau kodratmu. Ku persembahkan jiwa ragaku padamu, karena di Kau sumber hidup abadi.
rindu, kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat rumahmu, imanku tetap teguh kepadamu. Terkadang langkahku tersandung jatuh, cintamu menegakkan diriku. Ku persembahkan jiwa ragaku padamu, karena di Kau sumber hidup abadi. Oh Yesus, aku rindu, Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Oh Yesus, aku rindu, Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, bergaung di seluruh dunia surga. Haleluya, 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 haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui putra-Mu Engkau selalu menyertai pekerjaan hidup kami, sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran putra-Mu, sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Selamat malam untuk kita semua. Mohon kesabaran kita. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui dalam minggu ini. Yang pertama, tanggungan minggu depan
ditanggung oleh KBG Bintang Timur. Dharma keluarga Bapak Anfridus Ogat Mudaji. Yang berikut, hari Jumat itu lanjutan kegiatan pembangunan gereja. Tadi itu MK saja, umat tidak ada. Pengumuman tadi malam itu semua umat. Yang berikut, ucapan terima kasih yang pertama, Bapak Romo, terima kasih banyak sudah hadir bersama umat dalam perayaan Ekaristi malam hari ini. Jadwalnya 5:30, kita bisa dengan jam 6. Terima kasih banyak Bapak Romo. Yang berikut ucapan terima kasih yang sama untuk orang muda Katolik separoki Santa Maria Ratu Damai Bingar yang telah mengunjungi stasi kami. Semoga dengan kegiatan ini bisa mengajak orang-orang muda yang ada di stasi Santa Maria Goretti yang 2 itu bisa tergerak hatinya, bisa bergabung dalam organisasi ini. Semoga kegiatan ini ada manfaatnya untuk adik-adik muda yang ada di stasi Santa Maria Goretti yang 2. Yang berikut, ucapan terima kasih untuk yang punya tanggungan hari ini, KBG Benteng Daud, tetapi yang lebih mendominasi ibu-ibu. Terima kasih banyak mama-mama dari KBG Benteng Daud. Bapak-bapak merantau semua Dan permohonan maaf untuk adik-adik OMK separoki Santa Maria Ratu Damai Bingar, mulai dari kehadiran hingga besok mungkin ada sikap tutur kata umat di stasi Santa Maria Goretti yang 2. Saya selaku Dewan Stasi mewakili seluruh umat mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, ucapan terima kasih untuk seluruh umat yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi kita malam ini. Demikian pengumuman dan terima kasih atas perhatian. Selamat malam, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk kepada Dewan Stasi dan juga kita semua yang telah hadir dalam perayaan kudus ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada orang-orang muda Katolik sebentar setelah perayaan ini langsung bertemu di depan gereja itu ya, mulai dengan acara, habis itu baru kamu pulang ke rumah biasa. Kemudian untuk besok nanti akan kita sesuaikan kegiatan penutupan mungkin setelah saya misa di Penigene, dan setelah itu saya baru mengejar waktu ke sini. Lalu setelah itu saya akan berangkat ke Babolang untuk misa sies untuk Legio Maria. Jadi orang-orang muda Katolik bisa saja menyampaikan segala sesuatu program yang kamu sepakati supaya kamu bisa menjalani di bulan berikutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih di masa akhir tugas saya di Paroki Santa Maria Ratu Damai untuk stasi ini. Sesaat ini juga menjadi suatu kesempatan perpisahan untuk stasi ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam seluruh kegiatan selama saya sebagai pastor paroki di tempat ini. Juga saya menyampaikan kepada seluruh anggota orang-orang muda Katolik, sahabat-sahabat orang-orang muda, silakan bergiat dengan seluruh aktivitas yang hari ini akan diselenggarakan sampai dengan besok dan menyatukan hati untuk
melanjutkan kegiatan dan seluruh aktivitas sebagai orang-orang muda di wilayah Paroki Santa Maria Ratu dan Memengah. Kemana saja kamu pergi, kamu pasti akan diberikan dukungan dengan berbagai macam hal yang Anda butuhkan untuk perkembangan pribadi saudara-saudari. Sekali lagi, setelah ini kita pertemuan singkat di depan sekaligus membuka seluruh rangkaian kegiatan, meskipun pembukaan atau sebagian aktivitas sudah dijalankan oleh adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih. Mari kita bangkit berdiri untuk menutup Eucharistia kita. Mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekalian, seluruh aktivitas dan seluruh hidup kita dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, misa sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan. Umat beriman bersorak bermada. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus Rajamu mengalahkan setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus Maha Jaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus Jaya. Santa Maria Goretti,